Sahabat Quran, para aktivis pengajar Al-Quran dan calon-calon guru Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk hari ini yang mengikuti kuliah yang ketiga pada kuliah pelatihan metode pengajaran Al-Quran, ada 90 peserta. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada poin berikutnya, yang sekarang ini ada yang alhamdulillah ada yang ikut dari Nusa Tenggara Timur, dan juga ada yang dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dan para guru-guru ngaji yang dari Sukabumi sudah ikut bergabung pula, alhamdulillah. Untuk yang di NTT, insya Allah tanggal 1 dan 2 posisi saya ada di Kabupaten Alor, insya Allah. Kemudian dilanjut terbang ke Kupang, akan dilanjutkan tanggal 4, 5, dan 6 insya Allah. Dan silahkan nanti yang ada di posisi lebih dekat silahkan bergabung. Insya Allah kami akan hadir bersama Ustadz Wuntat Wawan Sembodo, dan juga akan hadir dengan Ketua Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ustadz Haji Muhammad Ramli Enhum. InsyaAllah akan menyampaikan tentang metode pengajaran ini secara offline. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat penggerak Al-Quran di Kabupaten Alor, siapkan untuk tanggal 1-2, untuk di Kupang tanggal 4, 5, dan 6 insyaAllah. Tentu saja saya juga ingin menyapa para halakoh, komunitas halakoh 17. Ini halakoh 17 ini adalah program tahsin, program ngaji memperbaiki bacaan Al-Quran dan kajian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Quran yang usianya, kalau saya nyebut ini komunitas santri langit. Komunitas santri langit karena diikuti oleh peserta yang ikut tahsin ada usia 50, 60, 70 tahun, aktif mengikuti setiap ba'da subuh, rutin setiap pagi, ini luar biasa, diikuti oleh staf Gubernur Nusa Tenggara Timur, kemudian dosen di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan juga jaksa tinggi di Kupang juga, dan juga para dokter, para aktivis. Subhanallah, ini sudah sepuh-sepuh tapi hamasahnya, semangatnya luar biasa. Saya benar-benar mengapresiasi atas gerakan ini. Lanjutkan Pak Haji Zul sebagai ketua kelas, dan juga Pak Anwar, Pak Haji Anwar, dan juga yang lain, lanjutkan ini agar menjadi inspirasi bagi para sesepuh-sesepuh yang lain, orang-orang tua yang lain dalam upaya mendekati kitab suci Al-Quran. Jadi sekali lagi lanjutkan, insya Allah saya akan hadir di tanggal 4, 5, 6 di Kupang, insya Allah akan ikut membersamai. Dan juga tentu saja pengurus Dewan Dakwah yang ada di Lampung, Ustadz Ansori dan juga Ustadz Mukhlis, dan juga pengurus Dewan Dakwah di Aceh, di wilayah-wilayah yang lain yang bidangnya mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat yang lebih baik untuk gerakan dakwah Al-Quran. Baik, ini alhamdulillah, terima kasih untuk Gurunda Kiai Haji Mustafa Kamal, Masya Allah,
Pak Mus, terima kasih ikut memantau muridnya. Alhamdulillah kami terus melanjutkan ini. Mudah-mudahan ilmu dari guru saya, Kiai Haji Mustafa Kamal, insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Baik, rekan-rekan dan sahabat-sahabat rahimakumullah, kita akan lanjutkan untuk jilid 2. Sekali lagi, ini kebetulan PowerPoint yang saya pakai ini adalah Iqra cetakan Cordova. Ini halamannya yang berbeda, tetapi subnya per halamannya insya Allah panduan bahan ajarnya tidak akan berbeda. Baik, berikutnya untuk Iqra jilid 2, saya coba lompat di halaman 61 di bagian jelas bedakan bunyi huruf panjang pendeknya. Jadi di halaman sebelum ibta, ini biasanya kalau di Iqra jilid 2, ini posisinya di halaman 31 atau di halaman 30. Kalau cetakan AMM. Kalau cetakan di Cordova itu ada di halaman 61. Tetapi yang poin yang ingin dijelaskan di sini adalah santri mesti harus mampu membedakan mana panjang, mana pendek. Mana huruf yang mirip-mirip. Tetapi harus tetap dibaca beda karena memang hurufnya tidak sama. Jadi dipancing saja, peserta didik dipancing fa sya, sa sya, sa tha, so tha, sya'a, aha. Bagus sekali. Terus ha ya, kho, bagus, kho, bagus, ka, ya, ta, to, ya, za, pinter, za, ja, bagus, za, 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 zo, dho, ya, dho, ya, dho, do, bagus. Walaupun dibaca putus, untuk benar-benar beda, dho, do. Berarti guru harus fokus benar melihatnya. Ini bacanya benar-beneran, atau kebenaran, atau memang benar. Dho, bagus. Dho, ya. A, ha, kho, ya. Ko, gho. Pintar sekali. Lanjut bawahnya. Ba, ha, sa, ya. Sama, ya. Saja, ya, maka, bagus, so, ba, ra, pinter sekali. Masya Allah. Ketika santri kita membacanya benar, berarti itu adalah prestasinya bagus untuk dianya. Maka kemudian berikutnya itu ada epta. Jadi bila bacaan lebih benar makhrajnya, kemudian betul panjang pendeknya, kemudian serasi bacanya, walaupun bunyinya putus-putus, maka boleh dilanjutkan ke Iqra berikutnya. Jadi syaratnya disebut lulus itu apabila panjang pendeknya benar,
hurufnya satu dengan yang lain walaupun ada kemiripan mampu membedakan dengan benar. Jadi kata kuncinya huruf yang berharokat fathah bunyinya benar, makhrajnya benar, kemudian panjang pendeknya benar. Kalau itu terpenuhi boleh dinaikkan ke iqra jilid 3. Nah, khusus Epta ini ada 2 teknis. Teknis yang pertama adalah yang mengepta atau yang menguji pada halaman Epta ini kalau ada 5 guru, kalau ada 5 pengajar, pasti di antara 5 ini ada 1 yang bacaannya paling bagus. Yang bacaannya paling bagus itulah yang kemudian kita sepakati setiap Epta menghadap kepada guru yang bacaannya lebih bagus. Untuk apa? Agar kualitas kelulusan dari lembaga pendidikan kita itu terukur semuanya. Jadi walaupun guru satu dengan yang lain itu bacanya kualitasnya beda, tetapi kelulusannya insya Allah tidak akan jauh-jauh. Tidak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena diuji oleh penguji satu orang. Kalau ini memang belum lulus, kembalikan lagi. Dikembalikan lagi kepada pengajar yang setiap harinya membimbingnya. Ini juga sekaligus sebagai sebuah dorongan, motivasi kepada guru-guru yang lain ketika di dalam kartu prestasi, oh ini benar, ini benar, ini benar. Kemudian ternyata ketika Epta, ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian kita kembalikan. Nah, besok baca sama bu guru yang kemarin ngajar ya. Nanti biar ini dibetulkan, kalau ini sudah betul, nanti ngadep ke sini lagi. Kalau sudah ngadep ke sini lagi, kalau sudah betul bacanya, sudah ngadep saya, kemudian diuji lagi, bacanya bagus, insya Allah berikutnya akan mantap bacaan Qur'annya. Jangan sampai keluar kata-kata, nih kamu belum lulus nih, bacanya banyak yang salah, tuh balik sama ustadzahnya sana, besok belajar sama sana lagi ya, nanti kalau udah benar di sana baru ke sini. Jangan sampai bahasa yang merendahkan, bahasa yang memaki, bahasa yang tidak nyaman, baik untuk peserta yang kita uji atau guru yang lain. Jangan sampai keluar kata-kata yang, nah bacanya biar cepat, biar lancar, biar bagus, nanti kamu balik lagi ke guru ini, minta dibetulkan yang ini. Nanti kalau sudah betul, ngadep lagi ke sini, insya Allah bacanya akan bagus dan nanti berikutnya bacaan Qur'annya akan lancar. Jadi bahasa yang menyanjung, bahasa yang sifatnya memotivasi itu harus kita kedepankan. Baik, ini dalam atau cara mengajar Iqra jilid 2. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan yang masuk dari peserta. Yang pertama adalah dari saudara Muhammad Amrullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairul jaza wa yakum, amin. Kepada pemateri yang telah menyampaikan begitu lugas materinya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau para guru telah mengajarkan materi sesuai dengan panduan, namun terkadang ada masalah di antara para santri, semisal keributan dan lain-lain, sehingga santri yang sedang kita ajarkan tersebut terganggu dan menjadi tidak fokus. Berhubung saya mengajar para santri 20-an dan ruangannya itu ya lumayan kecil. Bagaimana mengkondisikan hal tersebut Ustaz? Baik, ini menjadi masalah nasional ya. Artinya guru satu, jangankan sampai 20, 10 saja. Kita sedang, ini kan mengajarnya privat ya.
kita sedang menyimak yang satu, yang sedang menunggu mungkin serius sedikit karena menyiapkan dirinya untuk baca. Tapi kadang-kadang yang terjadi, nunggu baca itu dia akan ribut, akan bercanda. Begitu pula apalagi yang sudah selesai baca, merasa sudah selesai saya ngajinya, ganti yang lain, maka kemudian cenderung dia akan bercanda. Dia akan ribut kalau bahasa kita. Baik, catatannya yang pertama adalah kalau anak itu usia 4 sampai 6 tahun, kalau dia tidak ribut, namanya bukan anak-anak. Kalau ada anak-anak, diem 5 menit. Ternyata 10 menit, 15 menit dia masih diem saja. Dia anteng saja. Itu malah justru dipertanyakan, ini anak ini sedang sakit, apa sedang ngantuk, atau mau tidur. Gitu ya. Justru seninya anak-anak itu, ya seperti kita juga sih, dulu ketika diajarin guru kita buka cenderung malah petak umpet. Ya. Sambil nunggu, giliran kita baca, kita main dulu. Maka kemudian ada cara yang paling mudah itu adalah peserta didik kita haruskan, kita wajibkan membawa buku tulis. Nah, buku tulis itu fungsinya adalah anak-anak kita ajarkan untuk latihan menulis. Ya, apa yang ditulis? Halaman yang mau dibaca 1, 2, 3 halaman, atau bahkan nanti kira-kira kebiasaan bacanya sampai berapa, kita minta untuk menulis. Nah, yang lain coba ditulis yang mau dibaca. Ya, 2 lembar, berarti 4 halaman, ditulis di buku. Jadi santri kita dorong, kita suruh untuk menulis. Sebenarnya itu bukan nulis ya, menggambar, menjiplak. Jadi suruh lihat yang dibaca, kemudian suruh nulis dalam buku. Nah, proses menulis itulah yang kemudian mampu meredam, mampu mengkondisikan peserta didik kita agar duduk, agar tidak ribut kalau bahasa kita. Jadi itu jawabannya. Kemudian yang kedua dari Adin Saputra. Bagaimana cara ikut halakohnya? Apa ada kelas online ya? Baik. Insya Allah nanti berikutnya akan kita buka kelas online untuk tahsin. Kita buat satu kelasnya mungkin ada 15 peserta, insya Allah akan dibimbing 1 guru. Insya Allah nanti kita akan respon ini secepatnya, karena ini sebenarnya sudah kita rencanakan lama, tapi ini belum jalan. Insya Allah secepatnya akan kita gulirkan. Baik, berikutnya dari Saudari Sri Indriani. Mohon Pak Kiai untuk makhraj huruf isti'la. Saya dapat dari guru sebelumnya bibirnya tidak boleh dimajukan ketika harokat fathah. Mohon tanggapannya. Baik, untuk huruf isti'la, jadi isti'la itu maknanya adalah lidahnya terangkat. Jadi huruf yang lidahnya terangkat itu yang kita kenal dengan o itu ya. Ada kho, ada ro, kemudian do, so, do, to, zo, go, ko. Itu yang o itu adalah semua huruf isti'la. Semua huruf itu pasti lidahnya terangkat ke atas. Coba, kemudian bunyi kho saja, kho. Kemudian lidah kita paksa gitu ya, lidah kita paksa tidak terangkat begini, tapi kita paksa kita turunkan ke bawah.
kita dasarkan ke bawah begini. Ya. Katakanlah ini mulut kita, dasar mulut kita, kemudian lidah kita tidak terangkat begini. Kita paksa turun ke bawah begini. Ya. Kemudian kita bunyikan. Ha, ha. Tidak akan bunyi. Kenapa? Karena sudah punya karakter, sudah otomatis lidahnya terangkat. Kho, kho, kho. Baik. Adapun bunyi kho tidak boleh monyong, itu maksudnya begini. Memang bibir kita pada saat bunyi kho tidak boleh monyong. Kho, kho, maju begitu. Kenapa? Yang monyong itu adalah makhrajnya atau cara membunyikan huruf waw. 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 Huruf waw adalah memonyongkan dua bibir membentuk bulatan. Ya. Waw. Hadharul maut. Memang harus monyong. Dan ini hanya satu-satunya huruf yang memang dibunyikan harus dengan monyong. Hanya waw saja. Kemudian, kalau huruf isti'la, semua huruf isti'la itu mesti harus dibunyikan dengan tabkhim. Itu catatannya. Harokatnya fathah, harokatnya kasrah, harokat dhammah atau hurufnya itu mati tetap harus tebal. Huruful isti'la kullaha mufakhamah. Semua huruf isti'la harus dibunyikan dengan tebal. Mufakhamah, ditebalkan. Kho, kho, kalau kemudian bunyinya begini, kho, kho itu tidak maju. Yang maju itu kho, itu maju. Tapi kalau kemudian kita baca kho, khi, khu, bakh, bakh. Kalau sebatas ini bukan maju, tetapi memang pengaruh bunyi, ketebalan bunyi itu seperti itu. Maksud saya juga jangan sampai kho dibaca dengan tebal, kemudian bibirnya karena tidak boleh maju, kita undur-undur. Kha, nah, kha, kita mencoba menarik-narik, jangan juga gitu, biasa aja gitu. Apalagi maaf nih, mohon maaf sekali. Kita ini kan sudah Allah takdirkan ada orang Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan ya, ada Papua, ada orang Ethiopia. Cenderungannya apa? Allah takdirkan saudara kita yang katakanlah mohon maaf nih, yang Afrika, kemudian Papua, Allah takdirkan bibirnya tebel. Ketika bunyi kho, ya memang begitu, sudah begitu adanya gitu. Jadi nggak usah ditarik-tarik juga, nggak usah dimaju-majukan. Kita bunyinya biasa saja. Kho, khi, khu. To, ti, tu. Yang nggak boleh to, ti, tu. Dimaju-majukan beneran, dimonyongkan. Itu yang tidak boleh. Baik. Kemudian ini dari Saif, nampaknya ini Ustadz yang dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz An-Nuri izin bertanya terkait panjang gunnah. Kita mengetahui bahwa panjang gunnah itu antara 2 sampai 3 harokat. Namun saya pernah belajar di sebuah yayasan dan ustadz saya menjelaskan bahwa khusus nun dan mim yang bertasjid gunnahnya boleh lebih dari 3 harokat. Sampai sekarang saya belum tahu apakah ada dasarnya dari para ulama qiraah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Saif Umar, ini dari Lampung. Tentang bacaan gunnah, baik itu mim yang ditasjid atau nun yang ditasjid, itu cara bacanya, penjelasan yang pertama adalah kudrotain au harokatain. Panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian ada kitab yang memang menjelaskan, saya pernah baca, cuman saya lupa di halaman berapa pada kitab itu,
dijelaskannya 2-3 harokat. Bagaimana penjelasan ilmiahnya tentang hal itu? Contohnya, baca sama-sama panjang 2, tetapi dengung, baca mat panjangnya 2. Ma, ha, ka, itu panjangnya 2, bisa tepat. Tapi kemudian, imma, wa imma, wa imma. Kenapa itu panjangnya lebih dari 2? Menjadi lebih dari 2 harokat atau 2 ketukan. Kok ternyata 3 harokat? Nah, cara menghitungnya begini Ustaz Umar. Ketika ini yang saya dapatkan dari guru saya, Kiai Haji Dr. Muhsin Salim. Beliau menjelaskan bahwa ketika bunyi tasydid itu diawali dengan huruf mati. Im. Jadi im itu ketika mulut menutup, atau kalau bunyi huruf yang pertama atau dengung yang pertama itu adalah dihitung 1. Kemudian pas jalan itu dihitung 2. Berarti wa im itu panjangnya menjadi 3. Jadi diawali dengan bunyi bunyi yang pertama itu sudah dihitung 1. Kemudian jalan 2. In juga gitu. In itu hitungan 1. Tapi yang dihitung gunahnya sebenarnya pas memanjangnya itu. Jadi panjangnya pada umumnya kalau gunah itu 3. Tetapi ingat, 3 itu diawali dengan hitungan bunyi awal. In, berarti kalau dijadikan 1, wa im, akhirnya menjadi 3. Tapi hakikatnya kudratain au harokatain. Begitu. Baik. Tetapi lagi-lagi sekali lagi ini sangat bergantung ketika yang pertama itu dihitung dengung, maka kemudian memang 3. Tetapi analisanya adalah sekali lagi bunyi awal itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah berikutnya, memanjangnya itu. Dengung memanjangnya itu yang dihitung 2 harokat. Baik, kemudian dari saudari Nunung Komalasari. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khair, izin bertanya. Ustaz, apakah cara mengajar Iqra pada anak-anak dengan ibu-ibu sama metodenya? Dan waktu untuk setiap per orang dalam membacanya seperti pertemuan pekan kemarin. Jazakallahu khair. Baik, untuk mengajar anak-anak metodenya sama, cuman intonasinya aja yang beda. Jadi kalau dengan orang tua tentu saja bukan bukan begitu. Bismillahnya pun juga tentu saja kalau dengan orang remaja sama orang tua akan berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau untuk orang tua. Kalau untuk anak-anak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Kemudian durasinya tentu saja sangat disesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta didik. Untuk orang tua, kalau memang orang tua jumlahnya 10, berarti masing-masing tetap 5 menit. Nanti kalau masing-masing, kalau memang bagiannya 3 menit, ya 3 menit masing-masing. Begitu. Kalau waktunya disesuaikan dengan jumlah kehadiran. Kadang-kadang satu kelas jumlahnya 10. Karena hujan deras yang hadir cuma 3. Berarti bisa juga satu santri bisa mendapatkan 10 menit ketika peserta didiknya cuma 3 orang. Bahkan bisa dapat 12 menit per
peserta didik, sangat bergantung kepada jumlah yang hadir. Karena kalau semuanya masing-masing 10 menit, tentu saja proses belajar mengajar itu bisa 2 jam, kelamaan, bosen nanti, jenuh gitu. Baik, berikutnya dari Nuraini, Pak Ustadz izin bertanya, untuk yang memiliki gigi palsu, apakah bisa makhorijul hurufnya jelas? Syukron, subhanallah. Bagi yang sudah usia 50 tahun ke atas, atau yang giginya sudah ganti gitu ya, kalau memang dari awal sudah kita betulkan, insya Allah yang paling jadi catatan itu begini, Allah akan senantiasa memudahkan kepada hambanya yang mempelajari Al-Quran. Jadi giginya palsu atau giginya itu asli, kalau memang Allah mudahkan dalam proses belajar mengajarnya, insya Allah juga akan menjadi fase. Jadi gigi palsu atau tidak, memang kemudian yang punya gigi atau tidak memang itu pengaruh gitu ya. Kalau tidak punya gigi mau bunyi Ar-Rahmanir-Rahim, bunyinya jadi balik lagi ke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena lidahnya akan berbeda, akan berpengaruh dengan posisi gigi. Maka bersyukurlah masih yang punya gigi, bersyukur kepada Allah. Kalaulah kemudian Allah takdirkan dengan gigi palsu, insya Allah kalau kita tetap belajar juga Allah akan mudahkan. Baik. Dari yang terakhir ini dari Adin Saputra, bismillah, jazakumullah khair. Afwan, terkait anak yang belum bisa mengucapkan huruf-huruf isti'la, apakah boleh dinaikkan ke Iqra selanjutnya? Jawabannya boleh, asal semua huruf isti'la itu kemudian kita ada catatan gitu. Oh, hurufnya yang belum benar, huruf isti'lanya itu ini dituangkan dalam kartu prestasi Iqra-nya, itu di keterangannya. Yang belum bisa huruf ini, keterangannya langsung hurufnya aja. Kho, berarti belum isti'la, masih khe, masih begitu. Kemudian tonya masih ta, masih belum tebal, ditulis saja. Nanti sambil jalan kita betulkan. Karena pada hakikatnya tidak otomatis semuanya itu harus benar dalam proses itu. Tetapi sambil belajar kita ada catatan, ada bahan setiap kekurangan yang kemarin, hakikatnya dia bisa bunyi, ini tahu bahwa ini a, huruf ain, tetapi dia bunyinya masih nga, langana. Udah kita jadikan catatan. Ini anak ini sebenarnya bukan tidak tahu bahwa ini a, tetapi masih kelu untuk membunyikannya. Berarti perlu proses, sudah sambil ngalir, toh nanti akan terulang juga ketemu huruf ain. Setiap ketemu huruf ain berarti kita sebagai seorang pengajar fokus meluruskan bacaan itu. Demikian para ustadz dan ustadzah, kita manfaatkan kesempatan kuliah pembaruan metode pengajaran Al-Quran pada pertemuan yang keempat nanti, untuk Iqra jilid 3, dan kemudian seperti biasa kita ada tanya jawab. Silahkan siapkan pertanyaan untuk pertemuan berikutnya. Jadi berikutnya tentu saja untuk guru-guru saya, Ustadz Kiai Haji Mustafa Kamal, Tuan Guru Mangun Budionto, apalagi juga Kiai Dr. Kiai Haji Ahsin Muhammad, dan juga Ustadz Dr. Imam Zamroji dan juga teman-teman yang lain. Kami menunggu untuk menyampaikan materi pada saatnya agar teman-teman, para aktivis penggerak pengajar Al-Quran ini mendapatkan ilmu dari para guru semuanya. Insya Allah kita akan hadirkan di sini bergantian agar menyampaikan ilmunya tentang gerakan pengajaran Al-Quran, baik metode pengajarannya, pengajaran bacanya, pengajaran tahsinnya, pengelolaan lembaganya, dan juga tentu saja Ustadz Aswan, Ustadz Jumroni, Ayana, MA, dan juga Ustadz Dr. Ujang Habibi. Kami nanti berharap untuk bisa hadir di tempat ini untuk bincang-bincang dan menyampaikan ilmunya tentang
pengajaran Al-Quran. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan terima kasih atas bergabungnya dalam kesempatan kuliah pembaruan metode pengajaran Al-Quran yang ketiga. Alhamdulillah pesertanya sudah sampai 100 peserta. Mudah-mudahan ini menghadirkan manfaat yang lebih banyak. Ikuti pada sesi kuliah yang keempat pada sesi-sesi berikutnya insya Allah. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad An-Nuri dari Studio Istana Quran Indonesia mohon undur diri, dan tentu saja ucapan terima kasih kepada seluruh kru yang membersamai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.